Radio Gadget One and Only Gadget Radio masih barengan sama gue Dimas. Dan di video kali ini gue pengen cobain ngetes ya, geber main game di Infinix GT 10 Pro. Ini setupnya udah siap ya. Ini gue ngerekam pakai Galaxy S22 Ultra. Yang dipakai ngerekam di depan itu pakai Z Flip. Terus ini ada Infinix GT 10 Pro nya, sudah gue siapkan beberapa game. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja main game di Infinix GT 10 Pro. Oke teman-teman, ini dia handphonenya Infinix GT 10 Pro yang akan kita geber buat main game. Di sini gue juga udah siapin stopwatch ya, jadi nanti lo bisa ngeliat kalau gue itu main game berapa lama. Nanti stopwatchnya ini gak bakal gue reset ataupun juga gak bakal gue matiin sampai gue bener-bener selesai main game. Untuk perekaman FPS-nya ini juga udah gue nyalain ya, FPS meternya. Terus juga di sini gue bakal main totalnya ada 10 game, mulai dari Subway Surfer, ada Metal Slug, ada eFootball, ada Asphalt 9, Real Racing 3, Mobile Legends, PUBG Mobile, Honkai Star Rail, Genshin Impact, dan yang terakhir gue bakal cobain main game PS2 di Infinix GT 10 Pro. Untuk metodenya sendiri di sini untuk yang Subway Surfer, Metal Slug, eFootball, Asphalt 9, dan juga Real Racing 3 itu gue bakal mainin dengan total waktu 15 menit per gamenya. Terus untuk yang Mobile Legends gue bakal mainin 2 match. Yang match pertama itu bakal gue mainin tanpa kipas, dan match yang kedua bakal gue mainin dengan kipas pendingin. Begitupun juga untuk PUBG Mobile, gue bakal main 2 match juga. Sedangkan untuk yang Honkai Star Rail dan juga Genshin Impact gue bakal mainin 2 kali ya, 30 menit pertama itu tanpa kipas dan 30 menit berikutnya dengan kipas. Untuk yang Aether SX2 ini untuk main game PS2 nya gue jujur belum tahu nanti metodenya seperti apa. Yang jelas nanti kita bakal cobain aja dulu ya untuk si game PS2 nya. Terus kemudian untuk settingannya di sini untuk koneksinya gue pakai WiFi only ya. Jadi nanti untuk yang si data selulernya bakal gue matiin. Terus untuk kecerahannya kurang lebih gue mainin ada di sekitar 80%. Untuk volumenya juga sama, ada di sekitar 80%. Untuk profil suaranya ini bakal gue jadi mode silent aja. Terus juga untuk lokasinya ini gue bakal matiin. Oke, turn off. Locationnya bakal gue matiin ya. Terus juga di sini untuk NFC-nya gue matiin. Terus juga backlight efeknya gue bakal matiin ya. Backlight efek itu yang ada di bagian belakang sini, karena gue di dalam ruangan jadi juga nggak ada orang yang tahu kalau gue lagi main game. Jadi yang jelas gue matiin aja. Dan ya udah, langsung kita mulai aja ya main si Subway Surfer. Terus ini gue nyalain stopwatchnya, jadi gue main di 15 menit pertama. Nanti bakal kita lihat juga reportnya ya pakai FPS meter ini. Oke, kita langsung mulai main game Subway Surfer. Jadi seperti ini kondisi main gamenya. Harusnya sih kalau di Subway Surfer ini dia kualitas FPS-nya itu bakal ngikutin kualitas FPS layar. Dan by the way ya teman-teman, ini untuk layarnya gue setting di settingan paling mentoknya ada di 120 FPS. Ya mungkin bakal terdengar mubazir karena memang nggak semua game itu bisa jalan di 120 fps. Tapi gue cuman pengen ngerasain performa paling tinggi dari Infinix GT 10 Pro ya. Seperti ini. Nanti kalau sudah 15 menit gue bakal kasih reportnya seperti apa ya. Ini gue bakal cepet-cepet ini ataupun juga bakal gue potong-potong videonya. Karena kalau misalkan nggak dipotong-potong pasti bakal lama banget videonya. Jadi gue bakal, mungkin ada yang gue timelapse dan juga ada yang gue potong. Oke teman-teman, ini udah 15 menit ya gue main si Subway Surfer. Dan kita langsung lihat aja yuk, ini kondisinya untuk rata-rata FPS-nya dia ada di berapa ya. Oke, kita lihat yang hari ini ya, Subway Surfer. Dia itu average FPS-nya ada di sekitaran 59 FPS. Jadi ya bisa dibilang ini 60 fps lah ya, karena 59,4 sekian gitu ya. Dan ya untuk handphonenya masih adem-adem aja. Memang Subway Surfer itu adalah game ringan, jadi harusnya sih
nggak gitu berat untuk Infinix GT10 Pro. Dan sebelum kita lanjut, gue pengen kasih informasi dulu untuk kondisi CPU throttling testnya sebelum gue main game ini sebenarnya. Jadi ya kemarin itu gue udah cobain untuk CPU throttling test di Infinix GT10 Pro setelah update software. Ya, update software yang baru yang udah muncul, ada magic ringnya dan juga dia ada bug issue fix ya. Jadi untuk apa ya namanya, overheatnya itu dia udah lebih baik lagi gitu loh ya, heat manajemennya lebih baik lagi sehingga dia nggak begitu panas. Tapi setelah gue throttling test selama kurang lebih 30 menit, hasilnya itu seperti ini dengan skornya itu ada di 236 ribuan gips dan juga stabilisasinya ada di 61%. Dan kita langsung cobain main game yang kedua di sini ya. Main game kedua di sini adalah Metal Slug ya. Metal Slug kita cobain di sini. Terus ini kita lanjutin lagi. Ya. Nah, yang gue suka juga nih dari Infinix GT10 Pro pas lagi kita main game ya, dia itu langsung otomatis nyalain ini loh teman-teman, eye care ya. Jadi kalau misalkan emang lo main gamenya lama-lama ya harusnya sih mata jadi lebih baik ya, nggak terlalu kena radiasi sinar biru gitu. Oke, ini kita langsung cobain main si Metal Slug ini. Kita sambil tunggu loadingnya. Jadi Metal Slug ini jujur ya, gue cukup nostalgia gitu loh sama Metal Slug ini, karena gue dulu mainin Metal Slug ini ada di PS1 zamannya gue masih SD, dan itu mainnya di rental atau enggak mainnya di rumah temen gue yang anak orang kaya gitu, yang emang bapaknya ngebeliin PS gitu. Kalau gue nggak punya PS zaman dulu, jadi ya mainnya di rental. Gue dulu seneng banget main Metal Slug, main Resident Evil 3 yang Nemesis di PS1. Oke, ini kita cobain main Metal Slug. Nanti kalau misalkan kelamaan gue cepetin aja. Kita main sama ya, ada di 15 menit, berarti nanti sampai kondisi baterai, bukan baterainya ya, kondisi stopwatchnya ada di 30 menit. Oke, kita coba. Jadi ini modelnya bukan yang kayak petualangan banget petualangan kayak waktu zamannya di PS1 ya. Jadi dia tuh kayak ada battle-battlenya gitu, terus bisa online juga. Jadi agak sedikit beda sih menurut gue ini Metal Slug-nya. Walaupun sebenarnya secara karakter, secara animasi itu masih mirip banget kayak yang ada di PS1. Oke teman-teman, ternyata tadi gue juga lupa naikin ke kondisi grafis tertingginya ya. Tadi pas gue main itu dia kondisinya masih ada di high ya. Sekarang gue mau coba langsung ke ultra. Oke, kita cobain juga performanya seperti apa kalau kita main dengan kondisi ultra. Cuman di sini FPS-nya masih ada di 30 aja ya. Oke teman-teman, ini dia kondisinya sudah main 15 menit ya, ada di 30 menit total jadi main game di handphone ini gitu ya. Dan yaudah langsung kita coba lihat untuk FPS-nya ya. Dan ini belum ada berasa yang gimana-gimana ya untuk handphonenya, masih aman-aman aja, nggak berasa panas. Oke, ini kita langsung lihat di sini Metal Slug. Ya, di sini dia ada average FPS-nya di 34 FPS ya. Tuh seperti ini kondisinya. Ya memang ada sedikit turun naik kayak gini ya. Gua nggak tahu ini apakah wajar atau enggak. Nanti kita bakal cobain terus sampai dia kondisinya kita main game sampai di game yang PS2, dan kondisi baterainya ada di sekitaran 85% dari yang tadi itu ada di sekitaran 90-an persen. Dan untuk suhunya kita coba cek ya, walaupun dia nggak gitu anget gitu loh, biasa aja gitu. Kita coba di sini. Oke, ada di sekitaran 36,5 derajat ya, 36,7, 37 masih aman lah ya ini untuk suhunya. Ya emang bukan pengecek suhu yang harusnya dipakai buat ngecek industri, maksudnya bukan untuk ngecek barang yang kayak handphone ataupun juga suhu yang tinggi gitu, enggak. Ini kayak cuman buat suhu termometer, ngecek suhu badan aja. Tapi ya adanya memang ini, kita pakai aja. Karena gue udah beli sebenarnya tapi belum datang. Jadi ya udahlah, daripada videonya ntar nggak tayang-tayang. Jadi mendingan kita langsung
bikin aja ya. Terus kita cobain sekarang game yang ketiga ada di eFootball. Oke, kita langsung nyalain lagi di sini. Sama ya, ini metodenya mainnya ada di sekitaran 15 menit. Oke. Oh, di sini dia langsung naik ya FPS-nya ya, ada di sekitaran 59, 58 sampai ke 60 tadi gitu ya. Yang penting kita main game ini selama 15 menit. Dan banyak juga nih yang nanya kalau main eFootball kenapa dia nggak full screen, ada bordernya di ujung deket kameranya sebelah sini. Gue udah coba cari-cari tapi ternyata nggak nemu juga teman-teman. Jadi mohon maaf, gue nggak bisa bantu jadinya. Oke, seperti ini mainnya. Dia ada di sekitaran 60 fps ya. Oke teman-teman, jadi ternyata untuk eFootball ini dia satu match itu ya kurang lebih hampir 15 menit ya. Dari gue mulai start lagi nih stopwatchnya, jadi total udah 42 menit handphone ini berjalan dipakai buat main game. Dan kalau misalkan gue main lagi ya, atau nge-match lagi ya di eFootball ini pasti bakal lebih dari 45 menit. Jadi ya di 43 menit sekarang langsung kita cek aja untuk kondisi FPS-nya. Kita buka Takostatnya lagi di sini dan kita lihat untuk view record-nya. Ya, untuk eFootball-nya dia di sini yang terakhir itu dia dapat di sekitaran 59%. 59%, 59 fps gitu ya maksudnya, dengan kondisi yang stabil nih. Tuh. Ya ada turun-turun sedikit, tapi kalau gue lihat sih ini kondisinya masih terbilang cukup stabil ya, dengan kondisi baterai sekarang ada di 81%, terakhir tadi ada di 85%, jadi main 15 menit kurang lebih turunnya ada di sekitaran 4%. Dan game yang keempat sekarang ya. Game keempat yang mau gue mainin adalah Asphalt 9. Oke, Asphalt 9 ini sebenarnya game yang lumayan berat ya untuk si Asphalt 9 ini, karena di beberapa handphone kentang itu suka nggak jalan gamenya ini, dan dia FPS-nya ada di sekitaran 59 sampai 60, turun ke 18, sekarang ke 60 naik lagi. Oke, sekarang kita coba untuk lihat pengaturannya dulu ya teman-teman. Untuk gamenya di sini pengaturannya, displaynya apakah sudah mentok ya. Kita lihat di sini visual quality-nya masih di default. Kita naikin ke high quality. Oke, kita naikin ke high quality. Oke, kita yes aja di sini. Berarti nanti kita bakal berhenti di sekitaran 60 menit ya. Ini udah jalan 44 menit ya, kurang lebih ya 45 ya. Nanti kita bakal berhenti main si Asphalt ini di menit ke 60. Kita langsung main aja. Nah ini kalau misalkan di Asphalt ya, gue kondisinya nanti ngikutin dari konsumsi bahan bakar. Bukan konsumsi bahan bakar, maksudnya kan dia ada ininya ya, ada fuelnya di sini. Mana ya, kita lihat di sini fuelnya. Kita main di sini ya, fuelnya itu ada 6/6. Tapi kalau misalkan nanti ini fuelnya sudah habis dan waktunya belum ke 60 menit, gue cari mobil lain yang bahan bakarnya juga full gitu ya. Jujur main Asphalt 9 ini gue nggak tahu kenapa nggak lewat-lewat gitu ya beberapa stage-nya. Kayaknya sih emang harus beli ini deh, harus beli kayak ya pokoknya kita top up gitulah, yang beli blueprint di dalamnya gitu loh, supaya kita bisa unlock mobilnya gitu. Dan gue jujur gue kurang suka buat main game yang harus beli-beli gitu. Kayak buat apa gitu beli sesuatu buat main game doang. Gue emang ya udah main game gratisan aja dari zaman dulu ya, karena gue kan sukanya main game konsol ya. Jadi kalau udah beli game ya udah, gue nggak mau beli item-item lagi di dalam gamenya gitu. Kalau mau ya cari gitu loh, jangan beli. Agak meleset aja gitu. Tapi ponakan-ponakan gue itu demen banget loh, minta top upin Robux gitu loh. Dia sering banget main Roblox kan, terus dapet apa, beli baju lah, beli apa. Nah itu minta top upin ke gue tuh. Kadang gue suka nggak mau, males. Lebih pelit sih sebenarnya.
Jujur gue suka ya main Asphalt ini karena grafisnya itu dia bagus. Terus ya banyak-banyak actionnya gitu loh. Jadi gue suka main Asphalt itu. Gue mulai main Asphalt itu dari zamannya di Nokia waktu itu. Nokia Engage bukan Nokia Engage yang masih lebih baru lagi tahun 2011-an lah, yang Nokia N8, Nokia E7 ya. Terus juga di Nokia 700 yang masih pakai Symbian Ana waktu itu, Symbian Ana, terus naik ke Symbian Bell. Lo tahu nggak sih itu handphone jadul itu? Oke teman-teman, ini sudah berjalan 1 jam ya si handphonenya Infinix GT 10 Pro gue pakai buat main game, tapi nanggung nih, sebentar lagi kalah. Karena emang ya sesusah itu sebenarnya gue main Asphalt. Jadi ada beberapa stage-nya yang emang requirement mobilnya ternyata nggak cocok, gue tetap mainin ya yang jelas bakalan kalah. Gitu. Oke sekarang nih ya posisi ke-7, lu main game mobil apa? Posisi ke-7 ya. Ya udah kita langsung coba lihat untuk FPS-nya di sini. Ya, kita lihat di sini FPS-nya dia berjalan dengan kondisi ya seperti ini. Total average FPS-nya ada di sekitaran 57 FPS. Ada beberapa kali drop FPS seperti yang tadi gue bilang, kayak misalkan dia setelah selesai main game dia turun ke 3 FPS, 18 FPS kayak gitu. Tapi pas lagi jalan gamenya ya, lagi jalan gamenya itu dia rata-rata ada di sekitaran 59an FPS sampai ke 60 FPS. Yang artinya sebenarnya masih cukup oke ya. Dan untuk suhunya di bagian dekat kamera sebelah sini dia agak hangat, terus di bagian atas sebelah sini dia agak hangat. Coba kita cek dulu untuk suhunya. Oke, kita bikin 0 dulu di sini. Ada di sekitaran 39 derajat ya. Di situ 37, 36 nih. Di sebelah sini nih agak hangat nih tuh 38. Di sebelah sini agak hangat. Tapi yang belum sampai tembus 40 ya, tuh di bagian layarnya juga masih sama sekitaran 39 derajat. Dan kita langsung cobain game selanjutnya. Kita lihat di sini, oh berarti Real Racing 3 ya. Gua main Real Racing 3 di sini. Oke, kita mulai lagi untuk stopwatch-nya berjalan lagi ya. Stopwatch-nya berarti ini nanti kita selesai ada di 1 jam 15 menit. Berarti bakalan lumayan panjang kita main game hari ini. Oke. Nah, kalau di Real Racing 3 itu dia nggak ada pengaturan FPS-nya ya. Jadi bener-bener nanti tinggal ngikutin pengaturan layarnya. Dan ini untuk layarnya sendiri dia gue bikin 120 Hz memang mentoknya seperti yang gue bilang. Walaupun sebenarnya mubazir, ada beberapa game yang emang gak jalan di 120 Hz, tapi ya gue cuma pengen ngerasain performa paling oke dari si Infinix GT 10 Pro. Oke, ini mainnya yang mana? Motorsport ya, kita main yang ini. Gue cukup suka loh ini sama game ini karena kelihatan real banget. Oke, seperti itu kita tungguin. Dia loadingnya ada di sekitaran 60 tuh. Dia tembus sampai 120 FPS loh. Tembus 120 FPS loh ini game ini. Kita cobain jadi pembalap F1. Kalau GT itu apa? Gran Turismo. Oh iya, kemarin gue sempat nonton film Gran Turismo. Ya gue juga orang yang main Gran Turismo pada masanya ya. Itu benar-benar simulator game paling keren sih menurut gue, simulator balap gitu ya. Oke. Oh, dia sempat turun ada di 90 FPS, naik lagi ke 100-an FPS. Kita cobain aja dulu nih sampai 15 menit ke depan. Oke, teman-teman, ini sudah berjalan 15 menit ya, tapi lagi-lagi ternyata gamenya itu masih running, jadi gua harus selesaiin ini dulu supaya nggak nanggung aja gitu loh. Dan ya ini pas main si Real Racing 3 ini dia
bener-bener stabil aja sih. FPS-nya itu di angka, ya bisa drop sampai 50 FPS, tapi itu ngedropnya pas kondisinya lagi di lobby gamenya aja gitu loh. Pas lagi main game kayak gini, yang modenya cup kayak gini ya, dia itu paling rendahnya ada di sekitaran 80 FPS, dan yang mentoknya sesuai dengan FPS dari layarnya ada di 120 FPS. Sorry teman-teman ya. Jadi seperti itu nih kondisinya. Ada di 120 FPS mentoknya untuk si Real Racing 3. Karena memang gamenya itu waktu gue cobain di ROG Phone 7 ya kemarin itu, si Real Racing ini bisa tembus di 161 FPS ya. Emang kalau misalkan speknya tinggi sih bener-bener bisa keren nih si Real Racing 3 ini. Udah gitu mainnya gampang lagi, cuman belok-belokin handphone kayak gini doang. Grafisnya bagus ya. Oke, nanti kita tungguin sampai gamenya selesai, terus kita lihat di Taco Stats-nya. Oke, sudah selesai gamenya, kita langsung lihat di Taco Stats-nya. Oke, kita lihat di sini Real Racing 3. Seperti ini teman-teman. Tapi average FPS-nya dia ada di 108 ya, 109 lah ini ya, 109 FPS. Tapi dengan sering banget nih drop FPS-nya. Gitu. Tapi pas lagi main gamenya sendiri sih, kalau gue liatin di sini tadi yang seperti gue bilang ya, ada di sekitaran 80 FPS sampai di 120 FPS. Nah ini drop kayak gini pas kondisinya lagi di lobby game, pilih-pilih mobil, pilih-pilih lombanya gitu ya. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke, sekarang kita cobain game yang ya ditunggu-tunggu orang juga nih ya, ada di Mobile Legends. Dan kita sebelum itu kita cek dulu untuk suhunya karena di sini dia agak anget. Bentar, gue nolin dulu di sini dan kita langsung lihat ada di 37,9. Karena di bagian sebelah sini nih agak nyelekit gitu loh teman-teman. Ya, tuh seperti ini. Oke, kita lihat di untuk suhu layarnya ya di 38-an. 38-39 lah. Harusnya sih masih aman ya. Nah, untuk yang Mobile Legends ini gue bakal mainin dua mode. Yang pertama itu tanpa kipas dan nanti yang kedua itu pakai kipas. Dan untuk kondisi baterainya sekarang ada di sekitaran 67%. Gue udah lupa tadi terakhir itu ada di 81 ya, 81, dan kurang lebih main gamenya ada di sekitaran 30-45 menit ya. Itu baterainya jadi 67%. Dari total awalnya itu ada di sekitaran 90-an%. Dan kita langsung buka aja Mobile Legends di sini gamenya. Dan kita langsung mulai di sini juga. Ya, kalau yang ini kan berarti gue nggak pakai waktu 15 menit gitu, enggak ya. Jadi benar-benar sampai satu pertandingan selesai aja. Oke. Ini kenapa volumenya gue turunin? Oke, tetap di 80-an% aja. Ini dia Mobile Legends. Dia untuk FPS awalnya ada di sekitaran 100-an FPS ya. Tuh. Kita lihat untuk settingannya dulu di sini. Jadi untuk settingannya ini gua mentokin ya teman-teman ya, ada di ultra yang artinya memang dia ada di 120 FPS, katanya seperti itu. Oke, kita langsung coba main rank aja di sini. Oh ya teman-teman, sebagai informasi aja, ini gue mainnya di ruangan AC ya, dengan kondisi suhunya itu kurang lebih ada di sekitaran 22 derajat ruangan ini. Ya, untuk meja sendiri sih ini suhunya ada di sekitaran low. Ya emang nggak ini banget, nggak yang dingin banget tapi juga nggak yang panas banget. Kalau misalkan emang lo mainnya itu di luar ruangan, kayak biasanya kan orang-orang main game itu banyak banget yang ada di luar ruangan gitu kan, kemungkinan besarnya sih akan lebih panas handphonenya. Tapi karena ini gua mainnya di ruangan AC, jadi nggak terlalu panas. Oke, teman-teman, ini udah masuk ke gamenya, dan kalau dilihat-lihat di sini FPS-nya rata-rata, belum rata-rata sih ya, maksudnya dia tembus di 100-an FPS tuh. Ya.
109, 110, kita cobain aja dulu sampai ini gamenya selesai. Oke teman-teman, akhirnya kalah juga. Ya untuk game yang pertama ini ya kurang lebih ada di sekitaran 15 menit ya main si Mobile Legend ini dengan kondisi dia grafisnya adalah ultra dan untuk FPS-nya dia rata-rata ada di sekitaran 110 FPS ya. Tapi kita langsung coba aja lihat di Taco Start. Dia untuk FPS-nya berapa? Ya, kita lihat di sini untuk Mobile Legend. Oke, dia untuk di Mobile Legend FPS rata-ratanya itu ada di sekitaran 103 FPS sebenarnya selama pertandingan ini ya, yang sebelah sini. Dia cukup rata ya teman-teman ya pas main game itu. Jadi untuk yang drop FPS di ujung-ujung sebelah sini dia kondisinya pas lagi kayak tadi udah mau masuk ke lobby, terus yang di sini juga masih di lobby. Dan untuk suhu CPU-nya sebenarnya kalau dilihat dari aplikasi di sini ada sekitar 45 derajat ya. Tapi kalau misalkan kita langsung lihat di termometer ada di sekitaran 39 ya, 39-an derajat untuk yang layarnya. Untuk yang di bagian belakangnya ada di sekitaran 38 derajat. Hitungannya masih adem ya teman-teman ya. Dan di sebelah sini aja nih dekat-dekat kamera ini nih yang untuk suhunya paling panas. Oke, gue mau cobain pakai si ini dulu ya, apa namanya, coolingnya gue setup dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngelihat kondisinya kalau misalkan sudah pakai cooling dia apakah ada peningkatan FPS atau enggak. Oke teman-teman, akhirnya di game yang kedua ini gue menang ya. Ini sama kurang lebih mainnya ada di sekitaran 15 menit ya, 15 menitan, hampir 16 menit lah gitu. Dan ya ini kondisinya gue pakai kipas pendingin ini ya. Dan langsung aja kita lihat di Taco Statsnya. Oke, kita lihat di sini di Taco Statnya ya. Kita buka di sini dan ya, justru ternyata dia di sini mengalami penurunan FPS. Gua nggak tahu kenapa ya. Yang tadi kan average-nya ada di 108 FPS ya, yang sekarang ada di 105 FPS. Ya, tapi pas di pertandingan ini tuh bener-bener kayak dia rata aja gitu loh nih di bagian sebelah sini ya. Padahal itu juga tadi gamenya ya lumayan rame juga, nge-war-nya juga sering. Dan ya seperti yang bisa lo lihat sekarang ini kondisinya Mobile Legend game yang kedua main pakai cooler, dia FPS-nya ada di 105 FPS. Yang artinya sebenarnya adalah walaupun tanpa cooler ya, main Mobile Legend dengan grafis ultra dia bisa loh teman-teman tembus di atas 100 FPS gitu. Wow. Oke. Dan gue mau info aja ya, kalau gue tuh nggak nutup aplikasi sama sekali tuh. Jadi semua aplikasinya masih kebuka. Game-game yang tadi gue mainin tuh semuanya masih di background dia. Dan kita cobain untuk main PUBG Mobile sekarang. Kita cobain tanpa pakai kipas dulu ya. Jadi ini kipasnya mau gue lepas dulu. Oke, gua mau lepas dulu dan kipasnya ini adem loh ya, dingin. Jadi bukan cuma sekedar kipas yang ngebuang panas gitu doang, enggak, tapi dia ini posisinya dingin loh di bagian area surface-nya ini ya, permukaannya ini dia dingin. Oke, ini kita taruh dulu, kita cobain main PUBG Mobile tanpa pakai tanpa pakai kipas dulu. Oke, kita cek dulu untuk ininya ya, pengaturannya. Kita lihat di sini grafis ya, dia udah gua bikin di smooth 90 FPS ya, walaupun di lobbynya sekarang masih ada di sekitaran 29 FPS aja. Oke, terus juga untuk gyronya di sini gue harusnya sini aktif ya untuk gyronya ya. Kita lihat di sini, oke, gyroscope-nya always on ya. Oke, ini nggak kelihatan sih di atas ini nih. Oke, kita langsung start aja. Oke, kita sudah masuk ke gamenya dan
Seperti yang bisa lo lihat di sini FPS-nya tembus ya sampai 90 FPS tuh kan. Ya walaupun turun-turun ke 89, ke 88 gitu ya, tapi dia bisa loh tembus ke 90 FPS ini tanpa cooler ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kondisinya. Oh ya, ini juga untuk gyronya enak banget ya. Tuh. Gyronya tuh responsif banget tuh. Enak banget untuk gyronya. Jadi buat lo yang player PUBG terus mau pakai gyro main PUBG, oh ini enak banget nih. Oke, teman-teman, ini udah jalan kurang lebih 15-20 menit lah ya. Dan ini ternyata masih banyak banget ini playernya. Jadi gue dengan berat hati ini harus gue close ya. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat juga di sini untuk FPS-nya itu masih bisa tembus di atas 80 FPS ya. Tuh. Oke, jadi ini kita coba close dulu aja. Ya, kita close dulu untuk gamenya. Ya, kita langsung lihat aja di sini. Ini gua stop dulu deh ya. Oke, gua stop dulu di sini dan kita langsung lihat aja taco stats di sini. Ya, kita lihat untuk view record. PUBG Mobile dia FPS-nya rata-rata ada di 79 FPS ya teman-teman ya. Oke, jadi nah tuh seperti ini dia rata loh. Nih, rata banget. Jadi ya kalau misalkan seandainya dipakein cooler ya teman-teman ya, kayaknya sih kemungkinan besar juga akan segitu. Intinya ini nggak pakai cooler aja PUBG Mobile 90 FPS dia bisa full rata kayak gini. Bagus sih, keren sih. Jadi kayaknya untuk yang PUBG pakai cooler gue bakal skip aja. Ya, langsung kita mainin game yang selanjutnya yaitu Honkai Star Rail. Jadi yang Honkai Star Rail ini kalau bisa ya, kalau gue kuat tidak lelah gitu ya. Ini udah 2 jam lebih loh gue main game gak berhenti-berhenti. Dan kalau misalkan emang nanti gue nggak kecapean, gue lanjutin terus. Tapi kalau misalkan emang gue ngerasa bosan, paling enggak 15 menit gamenya bakal berjalan. Oke, kita langsung cobain lagi. Ini gue nyalain lagi ya untuk si stopwatchnya. Kita bakal lihat lagi nanti hasilnya kondisinya seperti apa. Dan ini dia ada di sekitaran 41 FPS. Oke, ini dia nggak ada pengaturan ininya ya kalau Honkai Star Rail ya. Kita coba lihat deh nanti deh. Ya, dia loadingnya lumayan. Kita coba lihat di sini. Gua pengen lihat pengaturan settingannya itu seperti apa untuk Honkai Star Rail. Jadi ini gue baru main juga ya si Honkai Star Rail ini. Oke, dia loadingnya juga lumayan cepet, ternyata nggak kayak si Honkai Impact. Kita lihat di sini apakah ada pengaturan. Coba kita lihat di sini untuk di sini grafisnya 60 FPS. Ya, graphics quality-nya custom, resolutionnya itu medium dan low. Oke, jadi seperti ini aja untuk settingannya. Kita akan lihat. Oke, dia di sekitaran 55-an FPS sampai 60 FPS ya. Kita coba mainin di sini. Dia nih gamenya tuh banyak ini loh teman-teman, di sini tuh banyak apa namanya? Banyak ininya, banyak ngobrolnya gitu loh. Gue kurang suka juga game-game model-model kayak begini. Jadi kurang gitu loh actionnya. Model-modelnya kayak Final Fantasy gitu loh, ya, yang RPG gitu. Jadi gue kurang begitu suka sebenarnya. Tapi ya seperti yang bisa lo lihat di sini ya, tuh bisa di 60 FPS. Gimana? Apa kita langsung skip aja ke game selanjutnya gitu, biar nggak kelamaan gitu. Oke, teman-teman, ini sudah masuk ke game Genshin Impact dengan settingan yang kita bisa lihat di sini. Untuk grafisnya dia overclock ya. Jadi emang kondisinya nih medium, banyakan medium, low, tapi gue naikin ke 60 FPS dan di FPS meternya juga nunjukin kalau dia di 60 FPS ya. Kita coba cari musuh ya.
Ini sampai gua mati-mati aja gitu ya. Karena udah 2,5 jam coy. Lelah juga loh. Main game nonstop 2 jam itu. Apalagi dengan posisi kan gua duduk gini terus ya. Pegel banget. Ya tapi buat lo semua sih ini asik. Kita coba cari musuhnya dulu di sini. Nah, itu dia musuhnya. Ada frame drop ya. Turun tadi ke 30-an FPS. Oke, teman-teman, ternyata dia tidak merekam ya. Tadi ya barusan ya. Ya tadi gue udah nunjukin, nanti gue lihat deh footage-nya. Ternyata beneran nggak ngerekam atau enggak. Tapi yang jelas tadi gue tunjukin dia kondisinya pas nggak pakai kipas. Itu dia average FPS-nya ada di sekitaran 40 FPS nih untuk si Genshin Impact ini. Dan sekarang udah pakai kipas, kita lihat di sini ya. Ya masih sama sekitaran di 40-an FPS. Dan untuk game terakhir di sini ya yang mau gue coba nih, lihat ya, gua nggak tutup sama sekali untuk gamenya. Oke, kita langsung nggak usah dilepas ya, langsung pakai aja. Ini buat nunjukin aja. Ada yang nanya juga kemarin gimana kalau misalkan main game PS2 di Infinix GT10 Pro. Oke, ini udah gue setting sebenarnya. Jujur gue agak sedikit bingung sih main PS2 di sini karena emang kurang nyaman aja untuk tombol-tombolnya. Tapi kita cobain aja ya. Penasaran kan bisa atau enggak? Kita pengen lihat lancar aja atau enggak gitu loh main game ini. Di sini sih keterangannya ada di sekitaran 30 FPS ya. Bahkan mencet-mencet tombolnya aja susah. Nah, mau lihat aja dia lancar atau enggak. Pas loading tadi tembus ada di 50-an FPS tuh, 50-an 59 FPS. Oke. Kita lihat pas lagi main, tungguin loadingnya. Dan ini loadingnya lumayan cepet ya karena dia udah pakai UFS loh. Nah, ini dia tuh. Coba kita lihat di sini. 30. Bisa 71 FPS loh. Turun lagi tapi. Bisa sampai 116. 71, 32. Tapi ya itu nggak lancar sih dimaininnya, cuman ya itu FPS-nya naik turun aja. Dan ini gerakannya kurang smooth ya. Maksudnya bukan kurang smooth gerakan si karakternya enggak, tapi ini nih itu kontrolernya agak susah gitu. Tapi yang jelas sih bisa loh ini teman-teman dipakai buat main game PS2. Nih, yang kemarin nanyain bang bisa main game PS2 nggak? Bisa berarti ya. Ini gue main game RE4 ini waktu zamannya SMA kayaknya. Ternyata di belakang sini ada ini. Tuh, kontrolernya agak susah. Terus kita nembak. Tuh, agak-agak ribet, harus pakai gamepad baru bisa. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa ya teman-teman. Tuh, bisa kok main Resident Evil di Infinix GT10 Pro. Ya total gue main game sekarang udah ada di 2,5 jam ya teman-teman. Dan oke, mungkin beginilah kondisinya si kenapa jadi Realme yang Infinix GT10 Pro ya. Ini untuk FPS average-nya HyperX tuh ada di sekitaran 47 FPS. Dan ya udah mungkin segini dulu aja ya pembahasan gue nyobain main game di Infinix GT10 Pro. Intinya sih sebenarnya bisa loh teman-teman. Bisa, ini semua game yang ada di sini tuh dimainin tuh dia bisa. Tuh. Bisa semua. Dan ya udah ini totalnya ada di sekitaran
2,5 jam kita main game. Kita stop aja dulu di sini. Dan ya, oke. Oke teman-teman, segitu dulu aja cerita gue mengenai si Infinix GT 10 Pro. Gue pakai buat geber main game. Ya ada total 10 game di handphone ini yang gue mainin. Dan ya kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.